어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 kajian kebahasaan. Perkenalkan, nama saya Maisi Julia Seira dengan NIM 23129335 dari seksi 23BB09. Saya Mutia Mafira dengan NIM 23129205 dari seksi 23BB09. Dan saya Mila Puspitasari dengan NIM 23129340 dari seksi 23BB09. Saya Melisa Indriani dengan NIM 23129198 dari seksi 23BB09. Saya Monika Widianti dengan NIM 23129342 seksi 23BB09. Baiklah, kami akan menjelaskan sifat-sifat kajian kebahasaan. 1. Bahasa sebagai sistem. Dikatakan sebagai sistem karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur, yang terbentuk oleh unsur atau komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Karena bahasa itu sebagai sistem yang terbentuk secara sistematis dan sistemis. Dikatakan sistemis karena terbentuk oleh sistem fonologi, sintaksis, semantik, dan morfologi. Bahasa sebagai lambang. Penggunaan lambang dalam bahasa yaitu untuk memberikan isyarat kepada lawan bicara dengan menggunakan kode. Hanya dengan kode, lawan bicara sudah mengerti apa yang kita maksud tanpa harus menjelaskan panjang dan lebar. Contohnya, apakah kamu melihat handphone saya? Lalu lawan bicaramu menggelengkan kepala. Itu artinya dia tidak melihat handphone yang kamu cari. 3. Always. Berbeda pendapat dengan always. Always dapat diartikan sebagai sebuah kode atau konvensional dan disepakati oleh pesan melalui simbol. 4. Parera. Menurut bahasa, pengertian parera adalah berkomunikasi. Tentu saja cara untuk memudahkan berkomunikasi orang melalui interaksi dengan orang lain. 5. Bahasa itu bersifat bunyi. Maksudnya hakikat bahasa pada bunyi tidak hanya sembarangan bunyi. Maksudnya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia berupa fon dan fonem kemudian ditangkap oleh indera pendengaran manusia yang kemudian disalurkan ke pusat saraf yang kemudian diolah menjadi bunyi dan bahasa. 6. Bahasa itu bersifat arbitrer. Maksudnya bunyi yang diucapkan bersifat acak dan sembarangan. Contohnya seperti dalam bahasa Jawa, orang mengucapkan kata kuda dengan jalan. Bahasa yang bersifat produktif. Bahasa yang bersifat produktif adalah bahasa yang memiliki arti dan makna jika digabungkan dengan bahasa yang lain. Bahasa produktif memiliki kekayaan dan dapat ditafsirkan dalam bentuk banyak. Bahasa produktif dapat dihasilkan jika memiliki seni lukis dan seni pengembangan dalam imajinasi. 8. Bahasa yang bersifat unik. Bahasa yang bersifat unik adalah sepertinya bahasa Indonesia yang memiliki keberagaman bahasa. Sepertinya bahasa orang Papua dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja berbeda. Maka keberbedaan tersebut menyebabkan bahasa Indonesia itu adalah. Saya akan menjelaskan sifat-sifat bahasa, yaitu bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal adalah bahasa ibu yang dapat dipahami oleh bahasa daerah lain, yang memiliki ciri-ciri bahasa yang sama dengan bahasa di dunia, yang berbentuk ungkapan yang dasar bentuknya ujaran. Contohnya, bahasa itu memiliki nomina dan verba. Nah, selanjutnya, bahasa itu memiliki variasi. Hakikat bahasa dari sifat bahasa yaitu bahasa itu bersifat variasi, yang artinya bahasa itu memiliki ciri khas tertentu dan variasi dengan kosakata yang berbeda. Contohnya, bahasa orang daerah Yogyakarta berbeda dengan bahasa orang Semarang, meskipun mereka satu kepulauan yang sama, itu Pulau Jawa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa meskipun bahasa itu berbeda daerah, tetapi satu pulau, mereka itu mempunyai ciri khas yang berbeda dan variasi yang berbeda juga. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't